Banyak yang terlihat disiplin di luar, tapi ternyata penuh tekanan di dalam. Mungkinkah itu adalah kamu? Selamat datang di Selfie Talks. Seperti biasa, aku akan mengajak kalian untuk ngomongin tentang kehidupan kalian yang lebih dalam, lebih bermakna. Tapi sebenarnya obrolan ini adalah obrolan yang kita ajak untuk membahas dengan ringan, santai, dan pelan-pelan. Biar nggak lama-lama, aku akan membahas hari ini tentang bagaimana cara kita menata hidup kita itu tanpa tekanan yang baru. Nah, episode kali ini itu adalah lanjutan dari episode 17 sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian coba nonton dulu deh. Karena dari episode itu adalah kayak gerbang untuk mengetahui di episode kali ini. Episode sebelumnya kita udah membahas kayak kenapa sih hidup kita ini udah produktif banget, tapi kok kayak masih ada merasa yang kosong ya. Nah, kali ini karena episode ini lanjutan, jadi setelah kita merasa kosong, kita harus menata hidup kita, tapi jangan bikin tekanan yang baru. Sebelum membahas episode kali ini, aku ingin mengajak kalian kayak berpikir gini. Kalian sering melihat nggak sih kehidupan kalian atau kehidupan di sekitar kalian? Kayak banyak orang yang merasa kayak hidupnya ini tuh udah tertata banget, udah rapih banget, sampai akhirnya menghasilkan sesuatu, tapi kok merasa kosong. Tapi selanjutnya kita pada saat mencari makna dari kosongnya itu tuh kayak kita ada keinginan untuk menata hidup, tapi takutnya itu malah jadi nambah beban, malah bikin pola yang baru yang sampai akhirnya kita jadi muter-muter. Dan di episode kali ini akan ada yang berbeda, karena ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, maka kali ini kita akan lebih membongkar tentang kode-kode di kehidupan kita hari ini. Nah, di sini aku akan share kepada kalian tentang menata hidup yang lebih manusiawi, bukan menambah beban, bukan menambah tanggung jawab, bukan juga kayak kita berputar di pola yang sama. Jadi, kita akan lebih bisa menyadari kehidupan kita itu, menjalani kehidupan itu bisa loh dengan kesadaran, bukan spiritual yang terlalu berat kayak gitu. Nah, untuk memulai pembahasan obrolan kita hari ini, karena hari ini di episode ini aku nggak akan ngajak Kiara, karena dari cerita perjalanannya Kiara itu kayak masih ada kode yang bisa kita bongkar, yang dimana kita itu suka ngerasa tugas ini, banyak tugas yang kita jalani, banyak kegiatan yang kita jalani, itu sebenarnya adalah hasil dari standar diri kita yang terlalu keras. Bukan berarti itu adalah kebutuhan kita. Kalau ingat kalian dari episode sebelumnya, itu kan aku sempat bilang, kita harus bisa nih memisahkan mana yang kebutuhan, mana keinginan. Nah, biasanya kosong itu karena kita mengejar standar dari keinginan itu, yang dimana keinginan itu adalah hasil dari circle atau dari sistem luar, bukan sistemnya kita. Makanya pada saat kita diam sendiri, itu kita kayak merasa kosong. Nah, contohnya gini, kayak kita tuh udah bikin sampai to-do list, kita udah mengerjakan journaling banyak, kita udah mengerjakan mapping, tapi kok kayak masih arahnya kemana nih, lanjutannya gimana nih, jadi kayak masih bingung gitu kan. Biasanya banyak yang seperti itu. Kenapa kayak gitu? Karena kayak sebenarnya kita itu mengejar ambisi atau mengejar harapan dari luar, yang dimana nanti pada saat di dalamnya atau pada saat kita malam atau pada saat kita lagi sendiri, itu tuh kayak masih tetap merasa kayaknya aku gagal deh. Bukan hanya kosong, tapi yang kita rasakan itu adalah kayaknya aku gagal deh. Nah, di dalam pola matriks jiwa, pola seperti ini biasanya hadir sama orang yang terbiasa hidup dengan cara terbiasa harus tanpa kita diberikan pilihan, sampai kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa memilih apapun, sampai akhirnya kalau misalnya kita menata hidup yang kita udah sadari bahwa ada kekosongan dalam kehidupan ini, tapi karena kita masih menyimpan pola harus, bukan memilih, artinya kita akan terbawa dengan pola tersebut, kita akan terbawa terus dengan sistem tersebut. Makanya itu yang akan membuat kita looping kembali lagi ke pola yang lama. Jadi nanti akan merasakan kosong lagi, merasakan kosong lagi, merasakan kosong lagi. Nah, di episode kali ini, aku ingin menyampaikan sama kalian penjelasan atau informasi yang mungkin sebenarnya ini bisa membantu kalian untuk tidak kembali ke pola yang sama. Sebelum aku menyampaikan informasi ini, aku ingin mengajak kalian buat teman-teman semua yang memang udah menyadari dan menerima bahwa kalian ini adalah orang-orang yang terlahir sebagai jiwa sensitif. Buat orang-orang yang berjiwa sensitif, kalian memiliki sebuah pola disiplin yang kaku, itu adalah suatu keharusan yang keras. Kekerasan yang halus banget masuk ke dalam diri kalian, sampai akhirnya kalian akan merasa
beban baru, dan akhirnya itu akan menambah beban hidup kalian tuh jadi beban hidup kalian itu jadi makin berat. Sebenarnya yang harus kalian sadari pada saat masuk pola itu kalian itu bukan sebuah kesalahan. Jangan kalian selalu menyalahkan, jangan kalian selalu jadi menarik diri. Itu salah satu poin utama atau kunci utama yang dimana kalau kalian jiwa sensitif pada saat kalian merasakan itu atau kalian membaca energi itu atau kalian merasakan vibes itu, jangan langsung menarik diri. Karena kalau kalian menarik diri, akhirnya kalian akan bentrok dengan sistem yang ada. Ujungnya kalian akan burn out banget, drain banget, parah banget capeknya. Aku ingin menyampaikan kepada kalian salah satu cara pada saat kita ingin menata hidup tapi tidak memberikan beban yang baru itu adalah, karena ini lanjutan dari episode kemarin ya, aku bilang lagi, pada saat kalian udah tahu nih, ini adalah keinginan atau ini adalah kebutuhan, setelah kalian tahu itu, kalian mulai berani untuk memilih. Karena kehidupan kalian itu adalah hasil dari pilihan kalian, bukan hasil dari pembuatan sistem yang dimana kalian tergiring dan jadinya kalian gak akan menjadi robot terus. Kalau kalian udah tahu ini adalah kebutuhan atau keinginan dan kalian berani untuk memilih, kalian akan lebih menjalani kehidupan kalian itu lebih sadar. Nah, buat kalian kalau misalnya kalian udah nyoba seperti ini, coba kalian tulis di komentar. Nanti kita akan sama-sama cari tahu efek dari apa yang telah kalian pilih. Nah, setelah kalian tulis di komentar, aku juga ingin mengajak kalian atau ingin menyampaikan kalian bahwa pola-pola di kehidupan kita itu banyak banget. Pola-pola itu dipengaruhi oleh banyak hal, baik secara jiwa kita, baik secara lingkungan kita, baik secara pikiran kita, baik secara tubuh kita, karena bagian diri kita itu semua menyimpan memori dari perjalanan kehidupan kita. Jadi buat kalian, kalau yang ingin mengenal pola lebih dalam, mengenal detail-detail pola kalian, kalian bisa kunjungi Ruang Lavi. Karena di Ruang Lavi itu udah ada beberapa tools yang bisa dipakai sama kalian untuk mengetahui pola-pola tersebut. Dan kalau kalian ingin aku bantu untuk mapping pola-polanya sehingga kalian lebih clear membaca peta kehidupan kalian, kalian bisa kunjungi websitenya Ruang Lavi. Dan buat kalian kalau pengen tahu hal ini tapi lebih simple, lebih fun, lebih chill, kalian bisa banget kunjungi media sosialnya Selfie Life yang dimana di situ pun ada cara decode. Kalian bisa mendecode atau membongkar kode-kode dari kehidupan kalian. Sebelum aku mengakhiri episode kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk tetap stay di Stella Fit Talks yang dimana episode selanjutnya aku akan membahas tentang bagaimana cara kita hidup lebih tenang tapi tidak menjadi pasif. Kalian suka merasakan nggak sih pada saat kalian hidup menjadi tenang, kalian kayak, kok pasif banget ya hidupku, kok jadi kayak nggak bermakna ya. Itulah yang akan dibahas di episode selanjutnya. Seperti biasa, sebelum aku mengakhiri episode ini, aku ingin mengajak kalian untuk lebih rileks, untuk lebih tenang, kita santai bersama-sama untuk melihat proses pembuatan video ini. Kita akan ketawa-ketawa, mungkin ada makna juga di dalam proses pembuatan video ini. Di obrolan kita ini akan lebih tenang dan santai, tapi semua itu lebih bermakna dan lebih deep. Jadi buat kalian, ikutin episode kali ini. Wah, rambut tuh terbang. Berarti harus begini. Iya kan? Ini masih aman kan? Pesan yang ingin aku sampaikan adalah apa? Oh ya, berarti harus mundur. Yang tadi udah aman. Nah, gimana setelah kita seru-seruan melihat BTS-nya? Apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian dapat pada saat melihat BTS itu? Dan karena kita udah seru-seruan, kalian udah sampai di behind the scenes-nya. Sebelum menutup episode ini, aku ingin menyampaikan sebuah pesan yang dimana mungkin ini adalah yang kalian cari. Atau sebenarnya pesan ini pun reflektif untuk diriku. Seperti biasa, sebelum menyampaikan pesan, aku akan mengajak kalian untuk tenang dulu, yang dimana kita akan menenangkan diri, biar apa? Biar kita bisa memaknai arti dari pesan yang akan disampaikan hari ini. Pesan yang ingin aku sampaikan adalah menata hidup bukan tentang memaksa diri, tapi belajar mendengar ritme batinmu, mendengar tubuhmu, dan mendengar pikiranmu.
Saat kamu lembut pada diri sendiri, disiplin tidak akan pernah hilang. Ia akan menjadi lebih matang. Kamu tidak perlu menekan diri untuk bergerak maju. Yang kamu butuhkan itu adalah pada saat kamu menjalani kehidupan, kamu cukup hadir, jujur, dan konsisten pelan-pelan. Sehingga kamu akan lebih menyadari semua proses kehidupan kamu. Itulah pesan yang bisa aku sampaikan kepada kalian, dan semua rangkaian informasi tentang episode ini udah aku sampaikan kepada kalian. Buat kalian kalau memang ingin mengenal pola-pola kalian, mengenal matriks jiwa kalian, kalian terus ikuti perjalanan kita di sini. Nah, sebagai penutup dari episode ini, aku ingin mengajak kalian jangan lupa untuk subscribe Stella Vito dan jangan lupa nyalakan lonceng biar kita nggak ketinggalan informasi apa yang aku sampaikan tentang pola-pola kehidupan kita. Manfaatnya apa sih sebenarnya untuk mengenal pola ini? Pada saat kita mengenal polanya, kita akan lebih tahu dan lebih menyadari kehidupan kita sampai akhirnya kita tidak terlalu terbiasa hidup dengan reaktif, tidak terlalu terbiasa hidup menjadi robot, karena hidup menjadi robot itu akan melelahkan. Coba kalian jujur, siapa yang selama ini merasakan seperti itu? Terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kita sampai kali ini, dan kalian yang udah nonton video ini, dan kalian udah duduk bersama-sama. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.